ada motivasinya mau ke Miss Universe. Nah, selama 7 tahun ini motivasinya apa, Mas? Selama 17 tahun. Selama 17 tahun ini motivasinya apa? Satu, saya dikasih keberkahan anak, gitu ya. Ganesha itu adalah anak kedua. Ganesha itu anak kedua. Anak pertama keguguran, gitu. Anak kedua itu baru berhasil. Dan waktu melahirkan Ganesha itu cukup survive, gitu. Jadi bisa dibilang pilih ibunya apa pilih anaknya nih, gitu. Karena kebetulan kembar ketuban kedua dua-duanya udah pecah, gitu ya. Terus antara hidup dan mati ya, setiap orang mau melahirkan sih hidup dan mati ya, tapi bagi saya selama 36 jam saya menunggu anak saya keluar yang harusnya bisa normal tapi tetap sesar yang sayanya udah nggak sanggup, udah nggak kuat gitu. Si anaknya juga udah nggak bisa ngedorong gitu. Punya memori tersendiri untuk saya untuk membesarkan dia. Terus motivasinya lagi balik lagi ke anak. Saya sekarang kan single parent gitu ya. Saya berpikir siapa lagi yang bisa membesarkan anak saya gitu kalau sayanya sakit. Terus 2 kali lagi kan gitu. Terus saya juga termotivasi lagi gara-gara anak, karena pernikahan saya yang kedua cukup memberikan trauma yang sangat besar untuk saya dan anak saya. Jadi itu yang pertama itu anak ya, yang pertama. Yang kedua itu diri sendiri, Mbak. Diri sendiri itu saya ada motivasi bahwa hidup itu cuma sebentar. Memulai lagi dari gara-gara Putri Indonesia gitu. Saya ada rasa saya sebagai Putri Indonesia diberikan kepercayaan oleh Yayasan Putri Indonesia dan oleh negara untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi role model gitu kan. Yang awalnya saya beban, makin kesini nggak beban gitu loh. Apa yang harus saya lakukan gitu loh. Terus seperti kita nih sebagai seorang manusia tuh kan ada tujuan hidup ya. Ada tujuan hidup kita, selain kita tuh tujuannya ke Tuhan gitu ya, atau ke Allah. Tujuannya apa? Kamu tuh hidup sekarang tujuan kamu apa gitu. Tujuan saya adalah apa yang sudah sekarang saya diberikan kesempatan, maupun itu jabatan, maupun itu title, apapun itu yang bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal yang baik gitu. Walaupun waktu saya sempat autoimun ini kan pasti kita bisa depresi juga, gangguan mental itu juga bisa kena. Sempet yang kayak aku udahlah nggak mau ngurusin autoimun lagi, bisa nggak sih aku nggak ngomongin autoimun terus gitu, capek gitu. Tapi ternyata dengan saya terus bersosialisasi dengan autoimun, ternyata itu menjadi healing saya juga gitu, menjadi penyembuhan untuk saya kayak gitu. Itu yang kedua. Untuk diri sendiri juga gitu, saya merasa bahwa nih masa sih saya bukan karena masalah role modelnya, saya masa sih nggak bisa sembuh gitu. Ada teman-teman yang udah bisa sembuh, kayak contoh bukan sembuh sih ya, tapi mereka benar-benar stabil gitu. Masa saya nggak bisa gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin bisa lebih parah dari saya, mungkin nggak 13 organ, mungkin ya saya nggak tahu, ada yang punya kelumpuhan atau koma mungkin belasan kali, saya baru 4 kali, mungkin dia udah lebih survive. Terus mungkin ada juga yang orang autoimun terkendala dengan thalassemia, misalnya keping darahnya, saya ada thalassemia juga, keping darahnya nggak sempurna, itu kan sangat menyakitkan gitu. Pasti ada gitu yang lebih parah. Berarti saya punya kesempatan, saya bisa nih gitu. Saya pasti bisa gitu. Jadi apapun nanti hasilnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu sih. Dan untuk Ganesha ya, dia bisa melihat ibunya itu berjuang untuk dia, bukan saya untuk meminta balik imbalan dari dia, tapi amanah yang diberikan oleh Allah kepada saya, itu bisa dia menjadi orang yang kuat, apalagi dia laki-laki. Ketika